Selamat pagi, bertemu lagi dengan Mem ya. Hari ini kita tetap belajar, walau kita tetap berada di dalam rumah. Hari ini kita belajar muatan IPS, tetap tema 9 ya. IPS yaitu tentang sumber daya alam. Anak-anak tahu sumber daya alam itu apa? Iya, segala sesuatu yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan kita itu anak-anak sudah disiapkan oleh alam yang diciptakan oleh Tuhan kita ya. Ya. Sumber daya alam, segala sesuatu yang dapat kita manfaatkan yang berasal dari alam. Sumber daya alam ini terbagi dua. Ada yang dapat diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui contohnya tanaman. Nah, negara kita Indonesia terdiri dari banyak sekali pulau dan mempunyai sumber daya alam yang berbeda-beda. Setiap pulau, setiap daerah mempunyai sumber daya alam yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi setiap daerah pun berbeda. Sekarang Ibu ambil salah satu contoh Sumatera Selatan. Apa sumber daya alam yang ada di Sumatera Selatan? Sumatera Selatan ini juga terdiri dari berbagai daerah-daerah dan mempunyai sumber daya alam yang berbeda-beda. Kita mulai dari Kota Palembang. Ya, Kota Palembang di sini sumber daya alam kegiatan ekonomi masyarakat yang paling utama adalah apa? Penghasil empek-empek Palembang, penghasil kemplang, dan juga kain songket yang berasal dari Palembang, tenunan songket Palembang. Ya, dan ini sangat terkenal ke seluruh Indonesia. Makanan khasnya sangat terkenal ke seluruh Indonesia. Sumatera Selatan ini mempunyai daerah lagi, misalnya Lubuk Linggau. Hasil dari Lubuk Linggau itu apa? Kegiatan ekonomi di sana adalah pertanian. Mereka menanam tanaman palawija, contohnya cabai. Kita pindah lagi ke arah Batu Raja. Di Batu Raja kegiatan ekonominya apa? Di Batu Raja ini terdapat suatu perindustrian, yaitu industri semen Batu Raja. Kegiatan ekonomi di sana, masyarakat di sana kebanyakan pekerja di pabrik dan juga pekerja membuat batu bata yang berasal dari semen, yaitu industri-industri yang dimiliki oleh keluarga-keluarga. Kita beralih ke Kota Lahat. Lahat ini apa? Menghasilkan apa? Kota Lahat ini kebanyakan menghasilkan kopi. Sangat terkenal sekali kopi dari Kota Lahat. Kegiatan ekonomi di sana kebanyakan bertanam kopi. Jadi kopinya ditanam dan kemudian di kegiatan ekonominya diolah menjadi bubuk kopi dan dikirim ke pasar untuk dijual. Sekarang kita lihat kegiatan ekonomi yang ada di Prabu Muli. Prabu Muli ini terkenal dengan tanaman nanas. Jadi di sana ada perkebunan nanas dan kegiatan ekonomi yang ada di sana kebanyakan bertani nanas. Jadi setiap daerah mempunyai sumber daya alam yang berbeda-beda. Karena setiap daerah punya iklim yang berbeda-beda. Makanya terjadi sumber daya alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Ya, sekarang kita lihat daerah Prabu Muli. Kegiatan ekonomi di sana, karena di sana banyak pertanian nanas. Jadi di sana penghasil nanas yang paling banyak di Sumatera Selatan. Nah, hal ini membuat kegiatan ekonomi di sana banyak bertani tanaman nanas. Seluruh Indonesia punya daerah yang berbeda-beda sumber daya alamnya. Sumber daya alam setiap daerah berbeda. Kenapa? Itu karena faktor dari kesuburan tanah setiap daerah masing-masing. Keragaman sumber daya alam ini
membuat berbagai macam keragaman sumber daya alam inilah yang memenuhi semua kebutuhan kita sehari-hari. Jadi anak-anak, masih banyak pulau yang ada di Indonesia ini, masih banyak daerah yang ada di Indonesia ini adalah masih salah satunya. Sekarang anak-anak boleh cari sendiri pulau mana yang kamu suka, daerah mana yang kamu suka, buat keterampilan IPS. Keterampilan IPS kita buat yaitu sumber daya alam yang ada di daerah situ dan kegiatan ekonomi yang ada di daerah situ. Jadi anak-anak bisa pilih, terserah daerah mana. Kamu buat di kertas karton seperti ini, boleh buat seperti ini. Ada daerahnya, ada penghasilannya, dan ada sumber daya alamnya. Walaupun kita tetap di rumah, kita harus tetap belajar dan tetap semangat. Dan jangan lupa bahagia.